Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas besar struktur data dan algoritma sistem informasi coffee shop senja-senjaan. Yang mana anggota kelompok kami yang pertama ada Akmal Raffi Nur Syabani dengan NIM 2011-52-1026, yang kedua Hanif Iza Pratama dengan NIM 2011-52-1023, yang ketiga Nada Safarina dengan NIM 2011-52-1025, dan yang terakhir saya sendiri Putri Wulandari dengan NIM 2011-52-1027. Skenario program. Coffee shop senja-senjaan memiliki gudang penyimpanan bahan-bahan seperti kopi, susu, dan foam yang nantinya akan diolah menghasilkan berbagai menu. Untuk kopi, kapasitas maksimal stoknya sebesar 10 kg, untuk susu sebesar 30 liter, dan untuk foam sebesar 50 liter. Menu yang tersedia di coffee shop senja-senjaan ini yaitu espresso dengan harga 15.000 per cup, cappuccino dengan harga 18.000 per cup, cafe latte dengan harga 17.000 per cup, macchiato dengan harga 17.000 per cup, dan pure milk dengan harga 20.000 per cupnya. Untuk membuat berbagai menu tersebut, berikut jumlah bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama, espresso memerlukan 22 gram kopi, untuk cappuccino memerlukan 18 gram kopi, 200 ml susu, dan 200 ml foam. Untuk cafe latte memerlukan 18 gram kopi dan 200 ml susu. Untuk macchiato memerlukan 18 gram kopi dan 200 ml foam. Dan untuk pure milk memerlukan 500 ml susu. Sebelum membuka toko, terlebih dahulu pengguna mengisi username coffee dan password kafein agar program dapat dijalankan, di mana program langsung terhubung dengan database MySQL yang sudah diaktifkan sebelumnya. Lalu inputkan stok kopi, susu, dan foam, di mana jumlah inputan tadi akan terlihat di list box stok kopi, stok susu, dan stok foam. Begitu juga dengan total stok masing-masing bahan. Setelah itu, pilih stok masing-masing bahan yang tertera di list box untuk disajikan ke meja yang akan digunakan untuk membuat pesanan pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Akmal Raffi. Kepada Akmal kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Kita lanjutkan lagi untuk skenario-nya. Selanjutnya adalah toko mulai dibuka setelah bahan-bahan tersaji di meja. Tiap pelanggan yang datang memesan akan ditanya namanya, lalu akan memesan menu apa dan berapa cup yang diinginkannya. Stok bahan yang ada di meja akan berkurang sesuai dengan jumlah dan bahan apa yang digunakan untuk membuat menu tersebut. Jika stoknya sudah mulai habis atau sudah tidak cukup untuk membuat pesanan pelanggan, pengguna dapat menginputkan kembali stok bahan-bahan tersebut. Setelah pelanggan selesai memesan, akan dihitung total belanjanya sesuai dengan jumlah pesanan dan menu apa yang mereka pesan. Jumlahnya akan tertera pada listbox yang tersedia yang akan ada total harga, dan nantinya juga akan tertera tanggal pemesanan dan pelanggan akan diberi nomor antrian sesuai dengan siapa yang terlebih dahulu memesan dan membayar. Jika pesanan tersebut sudah dibayar, maka pelanggan akan masuk ke daftar antrian untuk menunggu pesanan selesai dibuat. Antrian pelanggan diurutkan dengan metode antrian atau yang biasa disebut queue pada listbox, sesuai dengan siapa yang terlebih dahulu membayar pesanannya. Setelah pesanan pelanggan sudah selesai dibuat, klik nomor antrian pelanggan dan sajikan pesanan. Lalu nantinya akan tertera total pendapatan toko tersebut pada hari itu dan juga riwayat pemesanan. Coffee shop senja-senjaan ini akan ditutup pada jam 11 malam dan tidak menerima pelanggan lagi. Tetapi jika pada jam 11 malam masih terdapat antrian pelanggan, maka toko tidak akan bisa ditutup sebelum pesanan pelanggan tersebut selesai dibuat. Semua data di atas seperti jumlah stok bahan yang ada di meja, nomor antrian pelanggan, nama pelanggan, menu yang dipesan, total harga pesanan, status pesanan apakah proses atau sukses, tanggal, serta waktu pemesanan akan otomatis ditambahkan ke database MySQL dan akan terlihat riwayat pemesanannya. Oke, setelah saya dan Putri menjelaskan skenario, kami akan lanjut ke bagian database-nya. Nah, database ini terdapat 5 tabel
yang berada di database bernama Coffee Shop PSDA. Nah, yang pertama ada tabel antrian. Tabel antrian ini memuat nomor antrian, nama, menu pesanan, total harga, status, dan kapan data diinputkan dan kapan tanggal data diinputkan tersebut. Status ini mempunyai nilai awal yaitu on process, jadi setiap data yang masuk ke dalam tabel antrian itu akan memiliki nilai on process. On process ini akan berubah menjadi sukses ketika kita sudah menyajikan pesanan kepada pelanggan tersebut. Yang kedua ada table form. Table form ini sendiri adalah yang isinya itu ada mililiter dari form tersebut dan tanggal kapan diinputnya. Oke, lanjut ke TB Kopi. TB Kopi ini ada namanya gram. Gram ini berguna untuk berapa banyak gram yang ada di kopi, berapa banyak kopi yang diinput oleh pengguna nanti di program. Dan seperti biasa ada tanggal kapan diinputnya. Oke, lanjut ke tabel susu dulu. Nah, tabel susu ini sama seperti form, dia ada mililiter dan tanggal diinput, kapan diinputnya. Lalu yang terakhir ada tabel meja. Tabel meja ini nantinya akan menampung gram kopi yang dimasukkan dari gudang ke meja. Begitu pula dengan susu dan foam. Semuanya sama saja nantinya akan dimasukkan ke stok di meja, dari gudang ke stok meja. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan skenario dan database, dikembalikan kepada moderator. Oke, sekarang saya akan menjelaskan program kelompok 4 yaitu Coffee Shop. Yang pertama di sini ada sistem untuk username dan password. Di sini nantinya ada string input, username coffee, dan password yang berguna untuk menampung data username dan passwordnya. Lalu ada pengambilan input kedua dari input 1 dan input 2 untuk mengambil yang ini untuk username dan ini untuk password. Lalu ada logika jika username salah maka akan show message username salah. Jika passwordnya salah akan password salah. Input 1-nya kosong masukkan username dan input 2-nya masukkan password. Dan ketika username-nya benar dan passwordnya benar berhasil masuk dan akan masuk ke form kedua yang nantinya akan menjadi input dari program intinya. Edit 1 clear ini maksudnya adalah edit yang pertama ini dikosongkan kembali, begitu pula dengan edit 2 clear. Set focus itu langsung memfokuskan ke password tersebut. Oke, lanjut ke bagian kedua. Kita masukkan password username rootnya. Masuk username. Di sini karena listnya kodenya sangat panjang sekali, saya akan merangkumnya saja. Ini untuk menampung data kopi, susu, dan foam. Ini untuk menampungkan kopi. Ini untuk long total kopi, total susu, dan total foam. Max ini berguna untuk menampung berapa maksimal dari data yang ingin diinputkan. Dengan kopi 10.000, susu 10.000, dan foam 50.000. Lalu ada integer current kopi dan sebagainya. Current ini berguna untuk mengambil variabel terkini dari kopi, susu, foam, lalu chosen kopi ini kopi yang dipilih. Dan berikut ada untuk harganya, bisa dilihat harganya. Lalu quantity ini berguna untuk yang bagian pemesanan. Lalu lanjut, antrian ini untuk tombol antrian nantinya ini masih false dan ada quantity, cappuccino dan sebagainya.
Lalu ada nomor antrian teks. Ini untuk menginput nomor antriannya. Nah, Ado query ini digunakan untuk mengambil data dari Ado query ini berguna untuk melakukan query SQL. Seperti select count from dan sebagainya. Untuk sesi ini digunakan untuk mengambil copy. Connection string ini berdasarkan dari ODBC konektornya. Lalu seperti ini, field by name ini mengambil hasil dari query dari sini. Hasil dari select count gram from table copy ada nama tabelnya yaitu count gram. Nah, itu ambil dari tabelnya. Lalu ini untuk mengambil nilai, ada query 8 ini untuk mengambil jumlah gram dari table copy. Ini mengambil total gram yang diambil dari query ini. Query add select sum gram from table copy. Lalu total copy label captionnya nanti diubah untuk menjadi totalnya nanti. Lalu ini untuk memasukkan data yang telah diambil sebelumnya kepada list box ini. Kepada list box stok copy misalkan. Jadi selama sebanyak data ada di table copy, kita lakukan looping untuk memasukkan ke list box tersebut. Begitu pula dengan section susu, kurang lebih sama seperti copy, hanya saja yang membedakannya adalah nama table dan field by name mililiter. Karena di table adanya mililiter, kalau di copy gram, susu mililiter, dan foam juga mililiter. Foam ini sama persis seperti susu, hanya yang membedakan hanya nama tabelnya saja. Oke, ini untuk pendapatan sectionnya. Pendapatan section ini berguna untuk bagian total pendapatan yang ada di grup penjualan. Cara mengambilnya adalah select sum total harga dari TB antrian di mana statusnya sukses. Sebelumnya di program dijelaskan kalau statusnya ada dua, yaitu sukses dan on proses. Jadi kita mengambilnya statusnya itu sukses saja. Jadi ketika ada bagian statusnya on proses itu tidak diambil. Jadi yang diambil hanya sukses saja. Nah, ini untuk table input copy. Jika keluaran kopinya itu ditambah input copy text dari sini, itu sama lebih dari 10.000, message-nya input melampaui batas. Jika lebih dari total jumlah kopi yang ada di sini sudah mencapai 10.000, artinya lebih dari sama dengan 10.000, maka artinya stok kopi sudah penuh. Dan else if ini berguna jika yang diinputnya lebih dari 10.000, itu bakal input melampaui batas. Jika kondisi ketiga tersebut tidak terpenuhi, maka nantinya ada else, ada query 7SQL lagi. Nah, ini untuk query insert into table copy. Jadi, kita memasukkan data ke table copy di mana bagian gram di mana value-nya itu adalah berasal dari input copy text tersebut. In get copy text ini digunakan untuk memasukkan input copy ke teksnya. Input copy text masukkan ke integer get copy text. Lalu nantinya akan ditambahkan ke list box ini berdasarkan data yang diinputkan sebelumnya. Untuk input susu sama saja seperti copy. Yang membedakan hanya maksimal dari 30.000 maksimalnya, dan nama table lalu nama fieldnya. Hanya membedakan itu saja. Jangan lupa input susunya diubah. Sebelumnya kan input copy, nah ini input susu diubah. Diubah propertinya sesuai dengan kebutuhannya. Lalu exec SQL ini berguna untuk melakukan eksekusi terhadap SQL yang sudah dilakukan. Misalkan di sini ada insert into, kita menyiapkan insert into-nya ini, kita menyiapkan query SQL di sini. Lalu nanti ada query 9 exec SQL ini berguna untuk mengeksekusi SQL yang kita pilih nanti. In get susu text sama seperti copy, itu untuk mengambil variabelnya.
untuk kita ambil dari info susu teksnya dari sini ke integer with susu teks, lalu menambahkan ke listbox stok susu, lalu kita kosong, lalu nantinya jika berhasil akan keluar stok susu berhasil input, lalu info susu teks tersebut akan dikosongkan kembali. Untuk form sama saja, mungkin yang membedakan hanya nama table form, mililiter, dan nama form ininya nih, editnya. Sebelumnya kan TB susu, TB kopi, nah kalau kita input form, berarti berdasarkan dari sini. Nah, sama seperti di atas ada execute scale dan segala macamnya. Untuk buatan 7 klik ini digunakan button 7. Oh iya. Untuk button 7 ini digunakan untuk pemesanan ya. Jadi misalkan quantity espresso lebih dari sama dengan 0, berarti ada negatif 1, negatif 2, itu diubah jadi 0 untuk prevent, untuk menghindari angkanya negatif. Jika tidak, nantinya in min query dikurang-kurang Q espresso, quantity espresso text sama dengan min Q espresso. Begitu pula dengan espresso lainnya, ini berguna untuk yang ini untuk kurang yang ini. Untuk ini untuk mengurangi quantity espresso, dan yang plus ini digunakan untuk menambahkan quantity, jadi bisa tambah 1, 2, 3, dan seterusnya. Begitu pula dengan cappuccino, min cappuccino, dan seterusnya, itu sama saja prinsipnya. Lanjut, ada pure milk, button semua ini sama saja, 5 sesi button ini sama saja seperti espresso. Jadi untuk menambah dan mengurangi quantity yang diperlukan. Lalu ada in total harga. Total harga ini jadinya total harga cappuccino itu diambil, harga cappuccino itu harga yang sebelumnya ada di atas sebelumnya. Lalu ada string to in, jadi kita mengambil espresso ini, nilai dari diedit espresso ini, espresso cappuccino, itu nanti dikali dengan harganya. Begitu pula dengan harga cafe latte, macchiato, espresso, dan pure milk, dan segala seterusnya. Lalu total harganya ini nantinya akan ditambah sesuai dengan nilai yang akan dihitung oleh program. Lalu jika sudah diklik tombol ini, tombol keantrian ini, keantrian yang di sini, itu akan di-enable, tidak disabled lagi. Lalu ada keantrian klik. Ada sebagai contoh kita pakai hitung pakai kopi. Jadi pakai kopi ini kita masukin apa saja nilai yang dia masukkan ke edit espresso, cappuccino, cafe latte, pure milk, dan macchiato, itu sesuai dengan nilai yang diinputkan. Lalu lalu ada ingredient. Nah, ingredient ini sesuai dengan yang diterapkan di sini. Misalkan espresso memakai 22 gram kopi, nantinya akan akan mengambil data dari diedit kopi gram stok bahan di meja. Dengan query sebagai berikut. Nah, sama seperti susu dan pakai form. Lalu ada it get stok kopi meja, sama dengan hitung pakai kopi. Jika stok kopi meja ini kurang dari hitung pakai kopi, ini, itu akan stok kopi di meja kurang. Nah, jika tertera bagian ini,
berarti diharuskan pengguna untuk menambahkan stok ke meja. Mengambil stok dari gudang lalu ambil lagi ke meja. Begitu pula seperti stok susu, stok foam, sama saja. Nah, tapi jika total harganya itu kurang dari sama dengan 0, harganya tidak valid. Nah, jika if else if ini sudah tidak terpenuhi, berarti nanti show message berhasil menambahkan antrian dengan kita akan melakukan query ke database. String detail pesanan ini untuk mengambil data pesanan aja. Misalkan di sini sebelumnya ada 0, di sini ada 1 espresso, 2 macchiato. Nah, nantinya di sini akan diambil kuantitinya. Espresso, lanjut lagi kuantiti cappuccino berapa, kuantiti cafe latte berapa, dan seterusnya. Lalu kita mengambil total harga teks, ambil dari sini, total harga. Lalu ada get nama pesanan ini dari sini. Lalu ada get antrian dapat dari sini, dan ada tanggal pemesanan yang akan dimasukkan ke string get date, tanggal pemesanan sama dengan time. Lalu ada adu query lagi, kita bertemu adu query lagi. Sama seperti penjelasan sebelumnya, kita akan insert itu TB antrian dengan mengisi field non-antrian, nama, menu pesanan, total harga, dan date. Dengan values, ambil dari beberapa variabel dari sini. Into string, get antrian berarti ambil dari get antrian, get nama pesanan, detail pesanan, get total harga, dan get date. Jadi kita ambil variabel dari atas ini. Nah, lalu query database sudah selesai, lalu kita masukkan ke listbox antrian yang ada di sini. Jika sudah, berarti nanti tambah antriannya akan bertambah. Yang sebelumnya ini 1, itu misalkan awal jadi 1, dia jadi 2 sekarang. Lalu ada stok kopi meja teks ini ambil dari get stok kopi meja lagi. Sebelumnya kita sudah kurangi stok kopi meja dari string twin kopi meja teks, dikurang hitung pakai kopi. Jadi kita pakai kopinya itu nanti dihitung, dikurang, lalu misalkan di sini ada 2000, kita makainya 500, berarti nanti jadi 1500, dan seterusnya susu mililiter dan mililiter. Nanti kita kosongkan nama pemesanannya, kuantiti espresso menjadi 0, kuantiti cappuccino menjadi 0, dan seterusnya. Lalu button antrian akan dijadikan false kembali. Hitung pakai kopi juga akan dibahasakan jadi 0, jadi semuanya di reset menjadi 0. Oke, lanjut ke listbox kopi. Listbox kopi ini nantinya jika listbox kopi item indeksnya tidak lebih dari sama dengan 0-1, berarti data pertama dari listbox itu kan bersifat array. Jadi dia 0. Nantinya akan mencoba untuk label 42 ini untuk mengetes apakah nilai dari listbox yang dipilih itu sudah keluar atau belum. Nah, chosen copy ini untuk mengambil nilai dari string yang array yang dari kita pilih. Misalkan kita pilih data yang kedua, berarti data kedua itu 1500, berarti nanti chosen copy ini akan bernilai 1500. Nah, ini untuk validasi menyajikan ke meja. Jika itu input ini lebih dari 8000, input ini string to stok kopi di meja yang dari sini, terus ditambah chosen copy yang sudah ada di sini, yang kita pilih sebelumnya. Jika hasilnya itu melebihi 8000, maka tidak bisa menambah stok karena stok kopi di meja sudah penuh. Lalu stok kopi meja teks ini akan masuk ke to input. To input ini hasil dari nilai ini ya. Lalu lanjut lagi get stok kopi meja itu sama dengan input juga. Lalu kita mengdelete data yang pertama. Sama seperti meja susu, sama seperti meja kopi, prinsipnya sama saja. Begitu pula dengan form.
itu sama saja alurnya seperti menampilkan stok kopi. Nah, list box susu dan foam ini sama seperti kopi yang telah dijelaskan sebelumnya. Bedanya adalah kita mengambil variabel juice susu yang sudah dideklar sebelumnya, dan list box kopi itu diubah jadi list box susu. Oke, lanjut. Kita masuk ke list box antrian. Di sini ada susunan antrian, lalu sama seperti kopi. Sebenarnya sama saja seperti kopi, tapi bedanya di list box antrian ini, kita mengambil data yang paling atas. Karena sifat ini queue atau antrian, jadi kita data apa saja yang paling atas itu dia ambil dulu, lalu selesai, lalu kita hapus. Lalu ada antrian selesai. Antrian selesai ini seharusnya dihapus, ini tidak digunakan lagi. Yang terakhir ada antrian selesai button klik. Jadi kita ngambil data pertama dari list box antrian pertama dari sini. Lalu query SQL ini, jika kita sudah mengklik tombol antrian, nantinya bakal ada query lagi mengupdate set status success where no antrian, di mana antriannya itu sesuai ID dengan dalam antrian yang kita pilih sebelumnya. Oke, lalu kita melakukan eksekusi SQL tersebut ke eksekusi tersebut. Lalu jika berhasil akan melakukan show message, pesanan berhasil disajikan, lalu menghapus item delete 0 yang pertama. Nah, di riwayat pemesanan ini nantinya hanya akan diambil datanya yang statusnya sukses, yang on process tidak diambil datanya. Oke, mungkin sekian penjelasan kode program. Mungkin ini saja yang bisa kami jelaskan. Terima kasih kepada Akmal. Selanjutnya untuk demo program yang akan dijelaskan oleh Nada Safarina dan Hanif Iza Pratama. Kepada Nada dan Hanif dipersilahkan. Oke, sebelum menjalankan program, terlebih dahulu kita hubungkan program ini dengan database tadi dengan username root dan password kosong. Nah, untuk masuk ke sistem informasi, terlebih dahulu kita inputkan username dan password yang benar. Nah, jika kita inputkan username dan password yang salah atau asal-asalan, maka akan muncul pesan username salah. Nah, kita inputkan username yang benar, yaitu coffee, dan password kafein. Maka kita berhasil masuk ke programnya. Lalu pertama kita menginputkan dulu stok bahan-bahan yang ada di yang itu kopi, susu, foam untuk stok yang ada di gudang. Nah, di mana bahan-bahan ini mempunyai maksimal stok, yaitu untuk seperti yang telah dijelaskan di skenario tadi. Nah, misalnya kita inputkan jumlahnya ya lebih dari maksimal stok, maka akan muncul pesan bahwa input melampaui batas. Nah, kita ambil contoh, kita inputkan stok kopi untuk kopi itu 1000 gram. Lalu untuk susu 1500 ml. Dan untuk foam 2000 ml. Nah, kita dapat menginputkan lebih dari satu kali bahan. Misalnya kita inputkan lagi untuk kopi 500 gram. Lalu untuk susu misalnya 1000 ml. Dan untuk foam 1500 ml. Nah, setelah itu akan terlihat stoknya ini yang ada di list box ini. Lalu sebelum kita menerima pesanan, terlebih dahulu kita sajikan stok tadi, bahan-bahan tadi ini ke meja dengan mengklik stok paling atas yang kita inputkan tadi terlebih dahulu, lalu klik saji ke meja. Nah, maka akan terlihat
jumlah yang kita klik tadi ke dalam list box ini. Begitu juga dengan untuk stok susu dan stok foam. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanif. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu ada list box untuk pemesanan. Di sini ada nama pemesan dan ada juga menu, ada button hitung total harga, dan ada juga list box untuk menampilkan total harga, dan juga ada tanggal pemesanan beserta nomor antrian. Dan langsung saja kita coba simulasikan untuk yang pertama. Semisal untuk nama pemesan yang pertama kita masukkan namanya Akmal Raffi. Di sini Akmal Raffi memesan 2 espresso dan 3 cappuccino serta 1 pure milk. Dan kita bisa langsung hitung total harganya. Maka langsung tertotal 104.000. Dan juga perlu kita ingat untuk stok bahan di meja di sini ada 1.000, 1.500 dan 2.000 untuk foam. Dan di sini kita bisa di sini sistem dari coffee shop senja-senjaan ini adalah sistem bayar di muka. Jadi untuk pemesanannya kita harus membayar terlebih dahulu untuk memproses pesanan yang kita pilih. Setelah membayar kita bisa mengkliknya untuk memasukkannya ke dalam kolom antrian. Setelah diklik, oke. Maka pesanan dari Akmal Raffi tadi akan masuk ke dalam antrian. Dan perlu kita perhatikan juga untuk stok bahan di meja setelah terjadinya transaksi tadi yang dilakukan oleh Akmal Raffi, stok kopi berkurang sekitar dari 1.000 tadi menjadi 902, susu tadi berkurang juga, dan foam dari 2.000 menjadi 1.400. Dan kita juga mencoba untuk melakukan pemesanan di tanggal yang berbeda. Semisal kita buat nama pemesan di sini ada Putri Wulandari. Putri memesan 2 macchiato dan 1 cappuccino. Seperti yang kita lakukan sebelumnya, hitung total harga dan dilakukan pembayaran. Dan bisa kita masukkan ke dalam antrian. Oh iya, untuk tanggalnya kita coba ubah dulu. Kita coba ubah ke tanggal 19. Oke, kita masukkan ke dalam antrian. Oke. Sebelum kita lanjut ke riwayat pemesanan, coba kita lihat terlebih dahulu database kita mengenai antrian tersebut di tabel antrian. Oke, di sini telah ada data dari pemesan sebelumnya, yaitu ada Akmal Raffi yang memesan 2 espresso, 3 cappuccino, dan ada juga Putri Wulandari yang memesan 1 cappuccino dan 2 macchiato. Di sini juga ada tanggalnya, itu untuk Raffi dia memesan di tanggal 18 pada pukul 8.54 dan Putri Wulandari dia memesan di tanggal 19. Dan perlu diketahui untuk statusnya di sini masih on proses, berarti pemesanannya masih dilakukan oleh pihak coffee shop. Kembalikan untuk aplikasinya. Dan di sini setelah kita selesai menyediakan coffee shop-nya, menyediakan pesanannya, kita bisa mengantarkannya kepada pemesan dengan cara mengklik antriannya dan mengklik selesai. Di sini akan muncul pesanan berhasil diantarkan, dan untuk pesanan kedua kita lakukan hal yang sama dan kita klik selesai. Dan seperti yang dijelaskan skenario tadi, coffee shop akan tutup pukul jam 11 malam setelah tidak ada lagi pesanan yang dalam status on process. Kita kembalikan ke dalam database, coba kita lihat
di TB antrian. Kita refresh. Nah, maka di sini statusnya berubah dari on proses menjadi sukses. Dan kita bisa coba untuk menutup aplikasinya. Dan kita coba run lagi dari awal, kita membuka aplikasi di hari yang berbeda. Maka setelah kita membuka aplikasi akan muncul riwayat pemesanan yang terjadi di hari sebelumnya. Di sini ada riwayat Akmal Raffi dan juga Nada Safarina dan juga total pendapatan yang diterima dari pesanan tersebut sebanyak 156.000. Sekian penjelasan program dari saya dan juga Nada Safarina. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih penjelasannya dari Nada dan Hanif. Kemudian dari presentasi kami dapat disimpulkan, sistem informasi coffee shop ini diharapkan dapat diterapkan suatu saat nanti pada proses bisnis yang sebenarnya. Diharapkan hasil rancangan ini juga dapat menjadi batu loncatan bagi penulis untuk merancang program yang lebih baik lagi di masa depan, sehingga menghasilkan karya yang dapat dimanfaatkan pada kehidupan nyata, sehingga dapat membantu banyak perusahaan lainnya dalam meningkatkan kualitas aktivitas bisnis yang dijalankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.